2 minggu pas gue pakai iPhone 15 Pro, dan kebetulan sekarang karena masih awal tahun, selama gue pakai 15 Pro ini gue sambil banding-bandingin sama 12 mini, dan masih layak gak sih di 2024 ini pakai 12 mini. Ya meskipun 12 mini, gue mikirnya itu bikin konten ini karena ukuran yang luar biasa ini di 2024 ini masih bisa dipertimbangin apa enggak sih untuk beli, atau baiknya dihindarin aja. Pertama yang gue bakal bahas ini pertama soal desainnya. Gua nggak tahu gimana pendapat kalian secara desain, tapi menurut opini pribadi gua, desain 12 mini ini gua rasa masih luar biasa bagus. Ujung-ujungnya ngotak, sama kayak seri 15, dan masih ngingetin sama iPhone 4 waktu zaman dulu. Belakangnya juga bersih, mewah gitu, sama ada logo Apple di tengah-tengahnya, terus kameranya juga nggak terlalu nonjol, dan 3 tahun gue pakai tombol-tombolnya masih enak dan masih bagus kualitasnya. Untuk durabilitasnya kebetulan karena saat gue beli 12 mini ini dulu uangnya boleh hoki, karena emang gue kebetulan main cryptocurrency. Pas gue beli kebetulan terbang tinggi kan harganya, jadi gue nggak ada merasa yang sayang kayak gimana sama iPhone ini. Jadi belinya tuh nggak pakai nabung, emang karena modal kecil, tahu-tahu kriptonya terbang, jadi kebeli. Nggak pernah gue pakein cash nih selama 3 tahun. Selama pemakaian normal ya lecetnya bagian sini-sini aja, dan selama gue kehujanan naik motor, kalau nggak lagi nyeles ke Jakarta, Bekasi, Karawang, Cikarang, nggak ada kerusakan apapun. Ya paling jatuh ke aspal pernah, makanya kalau bisa dilihat di sini ada retaknya, dan sampai saat ini masih bagus. Untuk displaynya, untuk ukuran HP yang kecil kayak gini, menurut gua displaynya bagus banget, dan gua nggak ada keluhan apa-apa soal layarnya. Gua masih bisa jamin layar ini bagus banget. Buat gua rada sedikit kecewa ya, karena masih 60 Hz aja, dimana ponsel-ponsel Android yang murah saat ini ya itu udah 120 Hz. Jadi menurut gua si 12 mini ini rada kurang manjain mata, misal untuk main game. Tapi kalau bukan untuk main game, percaya deh, ini layar masih bagus banget di 2024. Dan untuk speaker ini udah stereo dan masih terasa bagus. Kalau untuk nonton Netflix nggak ada komplain apa-apa sama speakernya. Untuk performa juga gua nggak nemuin kekurangan apa-apa. Untuk edit video, buka-buka sosmed, bahkan hampir semua video yang gua buat di YouTube ini kebanyakan pakai 12 mini. Dan gue yakin HP ini masih kencang banget untuk dipakai 3 tahun ke depan. Kelemahannya pakai chip bagus sebagus A14 Bionic ini di body yang kecil kayak gini. Misal rekam video kelamaan atau nonton 4K dengan brightness-nya di fullin, nih handphone lu bakal panas banget. Dan selanjutnya hal yang paling gue suka dari produk Apple ini, pertama software update. Biasanya orang-orang yang gue temuin selalu ngomong mending Android murah ini, itu, ono, tapi speknya begini, dengan murah udah dapet spek gini, tapi nggak mikirin software update. 12 mini ini masih dapat software update sampai 2027, dan ngebuat HP ini jadi layak untuk dibeli di 2024 menurut gue. Selanjutnya yang mau gue bahas kameranya. 12 mini punya 3 kamera, 12 mega di depan dan 2 buah 12 mega kamera di belakang. Nah, yang satu fokalnya standar, satu lagi pakai ultra wide. Dan nggak ada telefoto kamera di ponsel ini, jadi ngambil objek jarak jauh bakal kurang bagus. Tapi kalau objek deket, gue yakin kalian bisa ngambil gambar yang bagus pakai 12 mini ini. Kamera 12 mini punya warna yang bagus dan ketajaman yang bagus. Portrait modenya juga bagus, cuma lemahnya di ultra wide-nya ini nggak ada autofocus kayak iPhone terbaru. Tapi gue masih suka banget sama gambar yang dihasilin sama 12 mini ini di 2024. Tapi bagi gue yang YouTuber model HP ini, foto bukan hal yang terlalu gue butuhin. Bukan gak terlalu butuhin, tapi bukan yang gue utamain di handphone ini. Video yang lebih penting menurut gue. Gue nggak ada masalah untuk vlog-vlog ringan pakai 12 mini ini. Bahkan hampir semua konten gue yang diupload sejak 2021 semuanya pakai 12 mini ini. Cuma ya itu, kalau terlalu lama videonya, baterainya aja cepet habis, sama iPhone-nya juga panas. Selanjutnya gue bakal bahas baterainya. HP ini kan kecil, udah pasti kapasitas baterai juga pasti kecil, kalau nggak salah 2200 mAh. Cuman yang gue rada kesel ya, kenapa gue sampai harus upgrade nih ke iPhone 15, karena si Asus Zenfone 10 kalau nggak salah itu beda dikit ukurannya sama 12 mini ini, baterainya tuh udah 4300. Kenapa di 12 mini malah cuma 2200? Bagi gue yang penggunaannya untuk kerja aja, misal kunjungan sales ke beberapa perusahaan dalam sehari, atau misal ada kendala di jalan, misal macet parah, banjir, atau istirahat bentar ngopi-ngopi di kafe sambil sosmedan, gue sih jujur ngerasa kurang banget sama baterainya ini. Tapi balik lagi ya, masalah baterai tadi tergantung pekerjaan teman-teman tuh apaan. Tapi kalau misalnya pekerjaan teman-teman itu di kantor atau di bagian resepsionis atau di mana yang banyak colokan dan bisa ngecas kapan aja, temen gue bilang sih cukup dan suka banget sama si 12 mini, dan mereka pada nggak ada alasan untuk ganti karena pekerjaannya tidak mengharuskan yang harus jauh dari chargeran.
Ya, walaupun baterainya kecil banget karena ini udah ada MagSafe di belakangnya dan lumayan bisa pakai aksesoris-aksesoris kayak dompet kartu sama aksesoris-aksesoris lain yang bisa pakai MagSafe. Jadi lumayan terhibur gue sama 12 mini ini. Meskipun ya jujur baterainya cepet habis. Kesimpulannya tergantung kebutuhan kalian. Jika kalian kerja di dalam ruangan dan bisa charger kapan aja, 12 mini ini sangat bagus di 2024 ini. Tapi jika kalian kayak gue yang kerjanya jarang ketemu charger atau males pakai power bank karena panas-panas di atas motor, gue nggak tahu ya, ini pengalaman gue aja. Tapi setiap gue pakai power bank dan dibawa di motor atau dibawa berkendara gitu, atau pokoknya dibawa gitu di terik matahari, pasti jadi panas banget power banknya sama handphonenya. Makanya gue nggak pernah bawa power bank. Bisa gue bilang gue males bawa power bank karena ya itu tadi panas-panasan di atas motor. Jadi kalau yang concernnya masalah baterai, apalagi untuk yang gamers yang sukanya main game, lebih baik pikir ulang jika mau pakai 12 mini. Tapi kalau emang cuma pengen ngerasain ekosistem Apple aja biar mudah, atau di rumahnya udah pakai perangkat Apple yang biar mudah mau airdrop pindah-pindah, nge-copy paste-nya biar cepet, ya ini perlu dipertimbangin untuk dibeli. Tapi ya itu, sekali lagi baterai sama pekerjaan kalian kesehariannya ngapain. Segitu aja pembahasan 12 mini di 2024 ini menurut versi gua. Terima kasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.